Pasti nanya ya, ini kan program pemerintah, tapi Betul. bagaimana sih perawat di rumah sakit kok ikut Nah. berperan? Rata-rata anak stunting ini masuk ke rumah sakit bukan karena stuntingnya atau wastingnya, tapi mereka masuk karena penyakit infeksi yang sudah ada di dirinya. Jadi tugas kami adalah bekerja sama. Jadi kita membentuk satu tim bekerja sama di bidang Edumi, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Nurse Taufik Permana yang berkesempatan pada kali ini untuk menjadi host di podcast Edumi Mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Educate, healthy, and happy. Oke, perkenalkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Beliau adalah seorang perawat yang sudah cukup senior, tapi masih muda, ramah, dan humble, ceria tentunya. Beliau bernama Nurse Berlinda Puspasari, biasa dipanggil Kak B. Halo Kak B, gimana kabarnya? sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kak B menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast Edumi RSUD Ahmad Yani ini. Oke. Di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu ke sini ya Kak ya. Alhamdulillah. Baik Kak, untuk beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang seputar tentang keperawatan anak yang tentunya sudah pakarnya nih kakak nih, udah beberapa waktu ini memegang di keperawatan anak ya Kak ya. Enggak lah, enggak pakar, tetap proses belajar itu. Oke, kita akan membicarakan tentang stunting dan wasting nih Kak. Nah, langsung aja nih Kak, apa sih Kak stunting dan wasting biar sahabat-sahabat Edumi semuanya mengerti nih tentang stunting dan wasting ya. ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk hadir di sini. Sebenarnya bukan sebagai narasumber, lebih tepatnya sebagai sarana diskusi aja. Kita di sini sharing sedikit tentang pengetahuan yang saya punya. Saya di sini sebagai anggota program nasional keempat, sebagai salah satu program akreditasi rumah sakit, di mana mencakup beberapa sasaran. Salah satunya adalah penurunan prevalensi stunting dan wasting. Ada dalam Proknas 4. Jadi stunting dan wasting ini masuk dalam salah satu program nasional di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kak ya. Iya. Jadi Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani menjalankan program pemerintah di bidang kesehatan sebagai salah satu institusi yang menjalankan program pemerintah tersebut. Baik Kak. Gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, Ya. apa sih itu stunting dan wasting? Betul. Stunting di sini menjelaskan suatu kondisi si anak terkait tinggi badannya yang tidak sesuai dengan usianya, tidak sama dengan teman-teman sebayanya, dikarenakan karena kurangnya asupan gizi dan nutrisi dalam 1000 HPK. 1000 HPK? 1000 HPK apa tuh Kak? 1000 HPK itu artinya 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1000 1 tahun itu berapa Om? 365. Nah, 365 hari. 3 tahun? Berarti kalau 1000 3 tahun kurang lebih 3 ya? tahun. Tapi dimulai dari proses kehamilan. Oh. Artinya 270 hari selama dalam kandungan atau sekitar 9 bulan. Sisanya 730 hari. Ya, Nah, itu dihitung dari kelahiran sampai dengan 59 bulan. Oke, berarti sahabat-sahabat Edumi yang mungkin sering salah persepsi bahwa 1000 HPK itu dari usia 0 sampai 3 tahun. Tidak. Ternyata dari usia kehamilan sampai kurang lebih mungkin 2,4 bulan, mungkin 2 tahun 4 bulan ya. 24 bulan atau 2 tahun. Iya, gitu ya. Jadi gitu sahabat-sahabat Edumi. Jadi bukan 0 sampai 3 tahun, tapi dari usia kandungan di 0 bulan kandungan sampai kurang lebih usia 2,4 bulan gitu ya Kak ya? Benar. Oke Kak, tadi setelah ada kekurangan gizi nih penyebab stunting. Nah, selain kekurangan gizi sendiri ada nggak Kak? Ada faktor penyebab yang lain kan? Apa itu Kak? Oke, menurut Organisasi Dunia WHO
ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting wasting ini. Ada faktor yang berasal dari dalam dan juga berasal dari luar. Yang berasal dari dalam yaitu kondisi kehamilan yang tidak sehat. Contohnya ya asupan gizinya tidak baik. Kemudian pemberian ASI yang tidak eksklusif. Jadi bayi mendapatkan support. Kemudian yang ketiga MPASI yang tidak memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Pola nutrisi yang tidak baik dan juga si anak sering terkena penyakit infeksi yang berulang seperti diare, terkena pneumonia. Jadi itu salah satu yang menyebabkan stunting. Adapun faktor yang dari luar bisa jadi karena kebersihan, sanitasi yang buruk dari lingkungan, kebutuhan air bersih yang tidak terpenuhi, kemudian jauhnya rumah ke akses pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan orang tua, kurangnya konseling terhadap kebutuhan gizi. Itu yang faktor-faktor yang menyebabkan bisa terjadinya stunting tadi itu ya. Oke Kak, tadi sudah disebutkan ada faktor internal, faktor eksternal, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, kita nih sebagai orang tua atau sebagai orang awam deh Kak, bisa tahu ini anakku stunting nih, anakku kurang gizi atau gimana tuh Kak? Bisa nggak Kak? Sebenarnya ada paket mudah Pak, kalau kita sebagai orang tua. Sering rajin ke posyandu. Di kuncinya itu ya, posyandu ya? Di posyandu itu semuanya sudah paket komplit. Di situ sudah ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, program pemberian makanan tambahan, pelayanan imunisasi. Di situ pun petugas kesehatannya, kader-kadernya turun memberikan edukasi. Dan setiap anak yang hadir di posyandu pasti punya kartu KMS. Tahu nggak Om? Tahu. Apa itu Kartu KMS? menuju sehat. Saya punya, anak saya ke posyandu. Di KMS itu sudah ada pencatatan pelaporan tentang tinggi badan, berat badan, bahkan ada cara-cara menstimulasi jika anak mengalami keterlambatan. Ada semua. Ada di buku itu semua ya. Harus rajin baca berarti kalau sahabat ini. Rajin ke posyandu ya, harus ya. Oke Kak. Nah, bicara tentang normal tidak normal tadi Kak. Itu ada ukuran normalnya untuk balita itu tinggi berat. Tingginya berapa? Berapa gitu Kak? Ada. Dikatakan lebih dari 2 atau standar deviasi dari WHO, punya standar WHO. Tapi itu ribet kalau bagi orang awam kan, apa sih itu standar deviasi, apa sih itu grafik perkembangan. Kita lebih mudahnya kalau anak 1 tahun yang laki-laki tinggi badannya kurang dari 71 cm. Kalau yang anak perempuan 1 tahun kurang dari 68,9, kita harus mulai waspada. Jangan-jangan nih anak stunting nih, jangan-jangan kekurangan nih, gitu. Ada standar yang ada standarnya ya. Oke lah. Saya mau ukur tinggi badan boleh Kak? Untuk apa? Siapa tahu saya stunting juga. Enggak ya? Tenang. Stunting hanya berlaku untuk anak di bawah 5 tahun. Oke, jadi stunting hanya berlaku untuk anak di bawah 5 tahun. Iya. Jadi kalaupun pendek belum tentu stunting nih? Iya. Yang pendek atau stunted belum tentu stunting. Oh, kenapa Kak bisa kayak gitu Kak? Ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri tersendiri bagi anak yang pendek atau yang dikatakan stunting. Yang pertama adalah tadi kelihatan kalau tinggi badannya tidak sesuai atau pendek. Betul. Stunted namanya atau biasa disebut cebol, Cebol atau kerdil. Selain itu biasanya wajahnya tampak lebih muda, imut. Om Topi kan nggak imut-imut nih, jauh dari kata imut ya. Kemudian penampilan sehari-hari si anak ini tampak lesu, nggak ceria, nggak semangat. Pertumbuhan tulang dan giginya terlambat. Si anak lebih sering cenderung kena penyakit. Dikit-dikit sakit karena apa? Daya tahan tubuhnya yang rendah tadi. Kemudian karena terlambat semuanya, kurang gizinya tetap berlanjut lama, otomatis si anak memiliki kemampuan akademik yang rendah, IQ-nya cenderung rendah. Biasanya performa akademik ke depannya jelek. Om Topik sampai sejauh ini nggak mungkin kan? Alhamdulillah aman saya. Aman, tenang. Om Topik the best. Baik Kak, nah tadi kan sudah terdiagnosa nih stunting misalnya Kak ya. Nah kalau sudah
terdiagnosa stunting seperti itu, apa kita harus berpangku tangan pasrah atau bagaimana tuh Kak? Enggak juga, masih banyak yang bisa kita kerjakan, jadi jangan pasrah. Gimana tuh Kak? Kalau anak diketemukan stunting di usia kurang dari 2 tahun, kemungkinan koreksinya masih tinggi. Jadi kita masih bisa memperbaiki, bisa mengejar keterlambatan dan ketinggalan perkembangannya tadi. Tapi kalau di atas 5 tahun memang sifatnya sudah irreversible. Artinya tidak bisa diperbaiki sama sekali. Adapun upaya apabila anak kita sudah didiagnosa stunting, jangan pasrah. Masih ada beberapa upaya yang bisa dikerjakan. Walaupun tidak menyembuhkan, tapi harapannya bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Contohnya, yang paling penting adalah kesadaran dan keterbukaan kedua orang tua menerima kondisi si anak. Kadang-kadang orang tua tuh masih nggak rela, masih nggak terima anaknya dibilang stunting dan wasting. Jadi setelah pikirannya terbuka, si ibu akan menyadari dan membutuhkan upaya-upaya. Si ibu akan mencari dengan sendirinya, walaupun nggak harus dikasih, kamu harus begini, harus begitu. Ini adalah kesadaran orang tua yang paling utama. Setelah dia sadar, orang tua kemudian akan mencari informasi. Dia bisa datang ke dokter, bisa datang ke tenaga kesehatan, atau menemui ahli gizi untuk konsultasi kebutuhan gizi anaknya. Kemudian tetap memantau tumbuh kembang anaknya. Tetap rajin, harus tetap dipantau, jangan pasrah. Kemudian yang ketiga, tetap melanjutkan pemberian imunisasi secara lengkap. Terus memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada si anak. Jadi yang nggak menyerah, nggak pasrah begitu aja. Baik, tuh sahabat-sahabat Edumi, jadi nggak boleh berpasrah berpangku tangan, jangan ya Dek ya. Oke, baik Kak. Oke Kak, dari penjelasan Kakak dan penjelasan tadi, ciri-ciri yang dijelaskan Kakak bahwa dampak dari stunting ini cukup berat ya. Iya, benar. Dan itu bisa nggak sih Kak ada pencegahan untuk anak-anak bangsa generasi kita ini biar tidak terkena stunting? Oh, ada. Pasti lebih mudah mencegah daripada mengobati. Itu semboyan sejak lama kan itu. Ada beberapa upaya untuk pencegahan. Yang pertama, kita pemberian tablet FE di remaja-remaja. Kemudian perbaikan kondisi gizi saat ibu hamil, saat ibu menyusui. Kemudian memberikan edukasi pentingnya ASI eksklusif. Selain itu kita juga harus MPASI yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang si anak. Pola asuh yang baik, kebersihan lingkungan yang baik, dan tentu saja kebutuhan air bersih. Itu salah satu faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Oke Kak. Dari faktor-faktor pencegahan tadi Kakak sebutkan yang pertama pada remaja putri diberikan vitamin FE tadi ya, kalau nggak salah. Itu kok tadi kita penjelasan di awal bahwa stunting untuk balita saja. Tapi kenapa di sini ada remaja putri Kak yang mendapatkan pencegahan juga? Pertanyaannya jeli juga ya, ya. Kita mulai ke remaja karena ini udah banyak penelitian terkait. Jadi memang sudah harus dipersiapkan dari remaja. Penelitian-penelitian ini berkesinambungan sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 terkait kelompok-kelompok percepatan stunting. Salah satunya kelompok remaja, kelompok calon pengantin, kelompok ibu menyusui, kelompok ibu hamil. Itu udah jelas, dan kelompok anak balita. Tapi semuanya memang masuk di sini dan kita nggak bisa dimulai dari salah satunya aja. Jadi memang dimulai dari awal. Oke, jadi berkesinambungan ya Kak, dipersiapkan karena kenapa remaja putri mungkin karena dipersiapkan mau menjadi ibu ya, calon ibu tadi ya. Benar. Persiapan rahimnya dari 0 tadi kan sampai 9 bulan, ibunya harus memang sudah dipersiapkan dengan baik juga. Harus kondisinya fit makanya dan sehat. dia berkesinambungan tadi ya Kak ya, kenapa remaja putri dipersiapkan. Oke, gitu sahabat-sahabat Edumi, kenapa tadi ada remaja putri yang dipersiapkan juga untuk pencegahan dari stunting ini gitu. Terus Kak tadi Kakak menjelaskan bahwa keterkaitan
kita nih sebagai seorang perawat nih Kak, di dalam pencegahan stunting ini Kakak sebagai perawat di ruang anak tentu kan pasti ada keterkaitan. Nah, peran Kakak sebagai perawat ruang anak itu sendiri gimana Kak? Oh iya, pasti nanya ya, ini kan program pemerintah, tapi Betul. bagaimana sih perawat di rumah sakit kok ikut berperan? Rata-rata anak stunting ini masuk ke rumah sakit bukan karena stuntingnya atau wastingnya, tapi mereka masuk karena penyakit infeksi yang sudah ada di dirinya. Jadi sudah dengan penyakit pemberat, yang sudah pneumonia berat, yang sudah diare, atau bahkan sudah delay development. Delay development, apa itu Kak? Biar Delay sahabat-sahabat development Edumi jelas. itu keterlambatan perkembangan. Misalnya anak umur 2 tahun tapi baru belajar guling-guling. Anak umur 1 tahun belum bisa miring kanan, miring kiri. Banyak yang seperti itu. Jadi tugas kami adalah bekerja sama perawat ruang anak, DPJP, kemudian ahli gizi, yang seperti itu kita konsulkan ke SPKFR untuk rehabilitasi mediknya. Jadi kita membentuk satu tim bekerja sama di bidang kuratif dan rehabilitatif. Oke Kak, nah ini kan tadi sudah melakukan perawatan nih di ruang anak. Nah, apabila anak ini sudah dinyatakan sehat oleh DPJP boleh pulang. Nah, itu apakah selesai sampai di situ saja atau masih ada kelanjutannya atau bagaimana Kak? Tidak selesai dan tidak berhenti di situ saja. Jadi pasien ini akan mendapatkan tata laksana yang berkelanjutan. Rumah sakit setiap memulangkan pasien selalu memberikan surat kontrol. Ada yang ditujukan kembali ke poli anak di Rumah Sakit Ahmad Yani, ada juga yang dikembalikan ke vaskes primer. Jadi nggak berhenti begitu saja. Rumah sakit juga menjelaskan kepada keluarga pasien, Bu, ini adalah program berkelanjutan kita demi kesehatan si anak. Jadi nanti setelah pulang dari sini, ibu tetap harus rajin kontrol ke puskesmas atau kembali ke rumah sakit sesuai jadwal yang tertera di surat kontrolnya. Jadi edukasi ini berkelanjutan. Di sini melibatkan dinas kesehatan, vaskes primer, bahkan di masyarakat kita sudah banyak komunitas-komunitas terbentuk yang peduli dengan masalah-masalah pada anak. Setelah kita di rumah sakit yang kuratif dan rehabilitatif, mereka di luar sana aktif dalam melakukan promotif dan preventif. Mereka menindaklanjuti begitu mendapat laporan dari masyarakat. Komunitas Kota biasa ya. Jadi bukan hanya dari tugas fasilitas primer saja, ternyata komunitas juga berperan aktif di sini Kak ya. Berperan serta. Terus Kak, nah tadi kan sudah berkesinambungan antara rumah sakit, itu ada penghubungnya antara rumah sakit dengan fasilitas pelayanan primer? Ada, sekarang dipermudah dengan aplikasi. Aplikasi namanya EPPGBM. EPPGBM, apa tuh Kak? Ribet, Panjang ya? Aplikasi elektronik pelaporan dan pencatatan gizi berbasis masyarakat. Jadi nanti yang input adalah petugas gizinya. Mereka Nge-link ya? Ada linknya. Itu bisa dibuka oleh catatannya ada semua, terhubung dari rumah sakit dengan vaskes primer terhubung gitu Kak ya, aplikasi itu, dan pasti terisi itu ya kalau Insya Allah terisi. Sudah dinyatakan boleh pulang, terhubung dengan vaskes primernya. Insya Allah. Oke, siap Kak. Jadi wah, berat banget ya Kak, jadi perawat ruang anak, banyak tugasnya. Kalau saya kerjakan sendiri berat, tapi kan kita bersama-sama. Kita bekerja sama dengan DPJP, dengan SPKFR, dengan ahli gizi, bahkan sampai ke dinas kesehatan, kemudian dinas-dinas terkait, vaskes primer, komunitas. Pokoknya pekerjaan ini merupakan perjuangan kita sama-sama. Insya Allah kita melakukan bersama-sama, kita bisa. Amin. Baik Kak, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya yang cukup singkat tapi padat isinya. Insya Allah bermanfaat lah ya. Insya Allah. Sebelum kita close ini Kak, boleh satu statement apa Kak? Oke, jadi stunting dan wasting ini bisa dicegah dengan perbaikan asupan gizi, nutrisi pada saat ibu hamil, ibu menyusui, dan saat anak di bawah usia 2 tahun. Oke, terima kasih ya. Edumi. Educate, healthy, and happy.